tadi. Sekarang saatnya kita mendengarkan ayat kitab suci. Diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?" Kata orang, dan jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, dan juga ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kulihat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan kitab suci tadi sesuai dengan tema kakak, perubahan hidup. Siapa di sini yang ingin merubah hidupnya yang lebih baik lagi? Semuanya tentu mau. Ada orang ini tidak mau? Mau. Semuanya mau kan? Tentunya perubahan hidup kita yang lebih baik, tentunya kita semua mau. Siapa sih yang tidak ingin merubah hidup kita lebih baik lagi? Lebih dekat pada Tuhan, ya kan? Jadi kita harus merubah hidup kita ke lebih baik lagi. Dengan mendengarkan bacaan tadi, kita diajak untuk belajar menghadapi tantangan bersama Santa Petrus. Tantangan bersama Santa Petrus. Siapa di sini yang tidak punya tantangan dalam hidup? Maka di bacaan tadi Santa Petrus mempunyai tantangan dalam hidup, yaitu kata mengajak adik-adik semua, jika mempunyai tantangan hidup, yang pertama kita harus terbuka dan jujur dalam komunikasi. Misalnya kita ragu, kita banyak kesulitan, kita tidak tahu, kita ada masalah, kita berpendat sendiri, itu sebenarnya tidak baik ya adik-adik. Jadi kakak ajak adik-adik semua untuk merubah hidup ke lebih baik lagi dengan terbuka dan jujur dalam komunikasi. Ada saudara kita, ada orang tua kita yang lebih dekat sama kita, itu kita harus curhat sama mereka, harus tanya kepada mereka biar ada solusinya. Jadi yang kedua, bangun kebiasaan rohani bersama, seperti berdoa, baca kitab suci, dengan ibadah. Siapa di sini rajin berdoa? Hanya beberapa orang, yang lainnya? Mantap. Jadi kita kan rajin berdoa, kita punya iman, kita harus rajin berdoa, kita rajin ke gereja, rajin baca kitab suci. Atau di sini siapa yang jarang kalau tidak pernah baca kitab suci? Jarang kan? Jadi kita harap setidaknya kita harus setiap hari itu harus pernah ada baca kitab suci. Ibadah tidak hanya hari Minggu untuk ibadah, kan ada juga perayaan lainnya, tidak hanya di hari Minggu. Itu kita harus mengikuti, tidak hanya bisa dari hari
Jadi kita harus sama-sama, kita rangkul, kita ajak teman. Malah ada yang kurang aktif di gereja, itu seharusnya adik-adik membawa mereka ke jalan yang lebih benar. Jangan sampai kalian malah menyesatkan mereka. Jadi ajak mereka kegiatan, ayo hari ini ada kegiatan kita pakai sini gembira. Jadi hari ini tadi gembira, seru loh kelihatannya. Kita bisa mendengarkan kitab suci. Sebelumnya kita diawali dengan doa, kita bisa mengenal lagu, seru banget kan kelihatannya. Itu yang kita. Oke, sebagai salah satu contoh sejarah perkembangan iman Kristiani kita, Petrus sangat dikenal dengan keberanian dan kesetiaannya mengakui Yesus sebagai Mesias. Oke, di sini kalian percaya tidak pada Yesus itu ada? Berani kalian mengakuinya? Di kisah pengakuan Santo Petrus ini memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar dan menyadari tentang bagaimana kita harus membangun iman Kristiani yang sejati. Seperti yang kita telah katakan tadi, kita harus terbuka dan jujur dalam komunikasi. Misalnya kita dalam keraguan, kita ragu, kita takut. Karena kalau kita ragu, kita takut, itu tidak ada solusinya. Solusinya harus curhat, harus berkomunikasi sama orang terdekat kita. Tidak cukup kita hanya berdiam diri. Dan juga kita harus berdoa, sering-sering berdoa. Melalui teladan hidup Santo Petrus mengajarkan kita bagaimana harus menghadapi tantangan ketika memperjuangkan iman yang dimiliki. Dengan memiliki kesetiaan, keyakinan, dan ketegasan dalam beriman, Santo Petrus mampu menghadapi tantangan dan panggilan yang diberikan Yesus kepadanya. Iman itu berasal dari Allah, bukan dari ciptaan kita sendiri, melainkan terhadap respon kasih karunia Allah yang lebih dulu bekerja dalam hidup kita. Siapa di sini yang setia? Setia dalam panggilan Tuhan, setia dalam iman, setia dalam pengharapan, setia dalam kasih, atau setia pada pacarnya, pada pasangannya, sahabatnya, kawan, setia, yakin, sedang selalu ada ya. Oke, iman itu berasal dari apa? Bukan dari ciptaan kita sendiri. Itu Tuhan yang kasih sama kita iman, bukan kita sendiri yang menciptakan iman itu. Iman itu akan berkembang ketika kita rajin mengikuti yang seperti yang kita katakan tadi. Kita aktif bekerja, kita aktif berdoa, kita aktif kegiatan. Banyak kan kegiatan di gereja, tidak hanya sekolah minggu kira. Jadinya itu iman berasal dari Allah, bukan ciptaan kita sendiri. Maka konsekuensi orang yang beriman adalah hidup dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, kita akan makin menjadi benar dalam hidup. Sebaliknya, makin jauh dengan Allah, kita akan semakin salah dalam hidup. Jadi, konsekuensinya orang beriman adalah hidup dekat dengan Allah. Kalau kita jauh, maka iman kita tidak ada, iman kita akan goyah. Ketika kita jauh dari Tuhan, pasti hidup kita hampa. Hidup kita tidak tahu arah, tidak tahu mau kemana.
Yunus dan saudaranya Andreas, lahir di Betsaida dan Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon adalah seorang nelayan yang bertabiat jujur dan rajin. Adik-adik, jujur tidak dalam menghadapi setiap hal. Jujur dalam perkataan, perbuatan, atau jujur jujur sama orang tua, misalnya pernah curi duit 2.000, pernah? Dia tidak menjanjikan, tetapi cukup dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Walaupun dia berasal dari kampung dan seorang pekerja nelayan, dia bukanlah seorang yang berpendidikan, tetapi mampu menjadi kedua rasul, dan Yesus percaya kepada mereka. Siapa yang mau seperti itu? Walaupun kita orang kampung, kita harus mampu menjadi saksi Kristus. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Karena itu Yesus berkenan menjadikan seorang muridnya, akan mengangkatnya menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Dia diangkat menjadi rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Hebat sekali. Pada mulanya Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pemati. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel. Mereka dinanti-nantikan loh. Katanya itu, kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus, kata Andreas kepada Simon. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Simon, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dimakamkan di Kefas, artinya Petrus. Kefas berarti badas atau batu karang, dan sejak itu ia lebih dikenal dengan nama Petrus. Petrus secara resmi berkeputusan mengikuti Yesus sang Mesias dengan mengandalkan segala-galanya ketika ia menyaksikan mukjizat penangkapan yang dibuktikan secara ajaib oleh Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Dan Petrus berkata kepada Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dalam menghadapi menangkap ikan, tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh aku akan menebarkan jalan juga. Dengan kepercayaan ini Petrus menyaksikan kuasa Yesus sang Mesias di hadapan Yesus yang penuh kuasa ilahi. Itu Petrus bersujud, Tuhan, gila padaku karena aku ini seorang berdosa. Kepada Petrus yang rendah hati itu Yesus berkata, jangan takut, mulai sekarang aku akan menjadi manusia. Setelah menyerahkan diri, Petrus ini diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa dan akhirnya percaya untuk menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai seorang kepercayaan Yesus, terdapat juga kisah Injil yang menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang yang masih nakal imannya, yang belum memahami benar tentang Allah atas dirinya Yesus. Dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 28. Walaupun iman Petrus ini tadi masih nakal, tapi Tuhan Yesus masih mempercayai dia sebagai murid pertama dan pemimpin pertama di gereja. Mengisahkan pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya, dan Petrus serta-merta berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan
Demikian teguran Yesus kepada Petrus. Ia juga menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan diadili. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 rasul dan gembala kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konseling pertama di Yerusalem. Banyak sekali ya pemberitaan Petrus ini. Bahkan ia memimpin konseling pertama di Yerusalem. Paulus hadir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dan kelompok Farisi sebagai orang Farisi yang fanatik. Saulus tiada hentinya mengajarkan murid-murid Yesus. Jadi begitu juga dengan kita. Tiada hentinya kita mengajak teman-teman yang kurang aktif, kurang mau terlibat dalam organisasi gereja. Kita harus mengajak, harus bisa-bisa mengajak mereka. Ucapannya harus bisa berlanjut. Itu akan menjadi mereka akan menjadi lebih percaya bahwa kegiatan gereja itu lebih menarik daripada kegiatan mereka yang bertanding itu. Entah itu bermain. Kita luangkan waktu untuk beberapa hari. Tidak setiap hari kegiatan kita seperti minggu gembira ini, kita tidak setiap hari. Itu ada waktunya. Jadi kita harap kalian tetap harus menjadi orang yang terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Dalam perjalanannya ke Damaskus, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir yang dimandikan oleh Ananias yang menjelajah seluruh daerah lalu tengah untuk membawakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai dengan berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum kafir di Yerusalem. Ditangkap oleh orang Yahudi lalu dipenjarakan dibawa ke Roma. Bagiannya yang banding kepada Kaisar, akhirnya ia dibebaskan. Tetapi tidak lama kemudian ia ditangkap lagi dan akhirnya memenuhi ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Ini ada kisah menarik tentang sahabat Petrus ini. Mau di berbagai kesulitan atau pertentangan dalam kaum kafir, dia selalu ada. Seperti yang kakak katakan tadi, ketika kita sulit, kita tidak tahu arah tujuan hidup kita mau kemana. Datang pada Tuhan, kita berdoa. Kan banyak itu doa. Misalnya di lingkungan kita aktif, pimpin doa rosario, doa sunat, doa apa lagi yang ada. Apa? Luar biasa. Dia sama Bapak kami. Apa? Ya doa tobat, doa Angelus ya. Kalau doa Angelus ada di mana? Yang pagi, yang 12. Nah, oh iya. Kalau doa Angelus itu sering tidak ada yang melaksanakan. Tidaknya kalau kita tidak melakukannya, kita ingat jamnya. Itu kan di HP kita ada notifikasinya. Jadi jika ada notifikasinya, kita buat setidaknya kita bisa Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Itu. Apakah kalian hanya terlibat aktif dalam kegiatan
kegiatan di kami ataupun putra putri Aurat. Oh iya, kakak juga dulu pernah menjadi anggota putra putri Aurat. Kakak alumni. Jadi di situ kita terlibat aktif. Di situ hati kakak itu terbuka. Kenapa? Sebab kakak mengenal alat-alat teknologi. Tidak hanya kenapa sih orang yang berdiri di depan pastor di samping pastor itu hanya melayani pastor gitu-gitu aja. Apa sih yang mereka bawa? Hanya cangkir sama piring, hanya piala gitu. Itu saja kan yang sebenarnya orang tahu, tetapi orang tidak tahu semuanya apa arti dan makna dari setiap itu. Setiap misalnya cangkir apa artinya menyimpan air dan air putih. Nah di situ kakak juga mengajak adik-adik tidak hanya kegiatan minggu gembira. Nanti kalian bertumbuh kembang, kalian sudah masuk ke jenjang sekolah lebih tinggi, sekolah menengah pertama. Itu kalian akan menjadi anggota sekali. Berbeda dulu. Jadi kalau kita terlibat itu di SMA jenjang sekolah menengah atas atau SMK sekolah menengah kejuruan, itu kita udah masuk ke siapa sih tahu apa itu OMK? Nah di situ juga kita menjadi saksi Kristus. Cuman kita tidak akan goyah ketika kita banyak-banyak mengikuti kegiatannya. Kalau juga sebagai anggota Katolik di Karakimas Berlulusan Jero ini, kita sering mengikuti kegiatan PKM. Sebentar lagi juga akan mengadakan doa di Segadong. Itu kan adik-adik juga tahu. Jadi kegiatan-kegiatan itu mendorong iman kita lebih maju, bukan makin ke belakang. Itu yang menjadi semangat hidup kita, yang menjadi motivasi hidup kita. Siapa di sini tahu doa Bapa Kami diajarkan oleh siapa? Ya, Tuhan Yesus. Itu tangan dulu. Di situ Yesus mengajarkan, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Di situ kita memuliakan nama Yesus Kristus. Tidak hanya dalam kegiatan OMK saja yang kita tahu, bukan hanya kegiatan UBK, tapi juga di kegiatan minggu gembira kita juga ada mengenal Yesus Kristus. Kita ada puji-pujian, kita ada nyanyi-nyanyian, kita ada doa. Sebelum kita melakukan sesuatu, agar ketika kita melakukan sesuatu tidak dengan doa, maka kegiatan yang kita lakukan tidaklah berjalan dengan lancar. Kita minta pertolongannya agar kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Begitu juga dengan adik-adik ketika mau jalan-jalan atau mau tidur, mau makan, selesai tidur, bangun tidur gitu. Kita harus setidaknya tanda salib, tapi harus berdoa juga. Jika tidak berdoa, pasti ada yang kurang. Betul tidak? Doa apa saja yang kalian? Apakah hanya doa Bapa Kami, Sama Maria, percaya, atau doa spontan? Doanya itu seperti itu. Bapak, saya mau tidur, terima kasih. Terus seperti itu? Tidak. Terus doanya apa? Oh, ya. Bagus juga sebenarnya.
Dia menjadi seorang kafir dan Yesus percaya kepadanya, mengangkat dia menjadi orang yang pertama dalam kegiatan orang yang pertama dalam gereja, guru gereja. Dia diangkat sebagai guru gereja dan juga sebagai saksi Kristus. Tidak hanya kita aku bersaksi, aku bersumpah kalau Tuhan Yesus itu ada. Tapi kita tidak tahu bahwa apalagi kalau kita malas doa. Siapa sih yang mau kalau malas doa akan terkabulnya? Dan itu perhitungannya. Berarti kita mau dia hadir di sisi Allah. Mau Yesus hadir di sisi kita. Itu yang kita katakan tadi, kita harus berdoa dan terbuka, jujur dalam komunikasi, bangun kebiasaan rohani bersama. Oh ya, kegiatan PPA yang kakak ketahui seperti ada camping rohani, benar tidak? Itu apa saja sih kegiatannya? Di situ juga kita terlatih kan. Pastinya kita fokus untuk berdoa dan kegiatan rohani. Ya tidak? Tidak hormati perbedaan ini tadi kakak minta sekali sama adik-adik untuk berteman dengan siapa saja, tidak pandang suku, agama ataupun ras. Jika kita pandang jika kita pilih teman, maka kita tidak akan punya teman nantinya. Percaya dengan itu. Kita tidak akan mempunyai teman ketika kita memandang teman. Mau dia jelek, mau dia miskin, mau dia kekurangan, itu kita terima semua kekurangannya. Kita saling melengkapi ketika teman yang kekurangan. Jadi kita harus, walaupun gereja kita jauh dari perumahan kita harus pergi. Karena itu kegiatannya tidak sehari saja. Jadi kakak minta sama adik-adik semua, aktiflah dalam kegiatan gereja. Bila perlu ada yang cita-cita sebagai suster, pastor. Intinya kita harus rajin-rajin dalam kegiatan gereja. Kakak salut sama adik-adik yang sudah mau datang sama kakak untuk melaksanakan katekistik. Kakak sangat berterima kasih sama kalian karena kalian menghargai waktu kakak. Maka dari itu tidak hanya kegiatan minggu gembira ini yang kakak minta kalian aktif. Kita juga harus aktif dalam kegiatan gereja lainnya. Seperti ada kegiatan gereja yang gotong royong.
selalu hadir di tengah-tengah. Percaya bahwa Ia ada dan Ia selalu melindungi di setiap langkah kita. Oke, kakak mau kita lanjut